Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa dengan Ibu Tias dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Bab ini merupakan pengantar untuk menuju bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, mari kita simak PPT tentang pembelahan sel ini. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah bahwa yang pertama, setelah mempelajari bab pembelahan sel, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan secara meiosis. Yang kedua, kalian dapat membuat tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat deskripsi tentang tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis beserta ciri khas pada tiap-tiap fase atau pada tiap-tiap tahap. Apa itu pembelahan mitosis, apa itu pembelahan meiosis? Akan kita lihat nanti setelah yang ini. Sel. Kalian sudah mempelajari tentang sel ini di kelas 7. Apa sel itu? Ya, sel adalah merupakan unit terkecil dari satu makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel. Bagaimana itu dapat dijelaskan? Nah, perhatikan gambar berikut. Manusia lahir ke bumi dari bayi menjadi balita, anak-anak, dewasa, orang tua, dan akhirnya menjadi kakek-kakek misalnya seperti itu. Tentunya mengalami perubahan jumlah selnya. Bagaimana jumlah sel itu dapat berubah? Salah satu caranya, sel dapat berubah jumlahnya karena dia melakukan pembelahan sel. Cara menambah jumlah sel mereplika dirinya dengan cara membelah. Nah, dapat dikatakan bahwa pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah dan menjadi dua atau lebih dari satu sel menjadi sel yang baru lagi. Nah, pembelahan sel merupakan cara sel untuk memperbanyak diri. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, dari kecil menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, itu tentunya jumlah selnya juga bertambah. Tetapi pada tahap-tahap tertentu, jumlah sel itu tidak akan bertambah lagi. Ya. Nah, apa sih tujuan dari pembelahan sel selain dia memperbanyak diri atau untuk reproduksi atau untuk berkembang biak? Tujuan pembelahan sel yang kedua adalah untuk menggantikan sel yang mati. Jadi kalau ada satu sel yang rusak, diperbaiki. Kalau ada sel yang mati, maka dia mereplika diri, digantikan oleh sel-sel yang baru. Dari mana sel-sel itu dapat mereplika diri? Dari energi yang kita miliki. Energi yang kita miliki berasal dari makanan yang kita makan. Makanya bayangkan kalau kamu luka, kulitmu terbuka, kalau tidak ada perbaikan atau tidak ada replika dari sel-sel tubuhmu, maka luka itu akan terbuka terus. Seperti itu ya. Luka bisa menutup karena ada pembelahan sel yang menyebabkan lukamu dapat menutup kembali. Berikutnya adalah cara pembelahan sel. Cara pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama adalah pembelahan secara langsung. Yang kedua, pembelahan secara tidak langsung. Apa bedanya pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung? Pembelahan langsung disebut juga dengan pembelahan biner. Jadi sel itu langsung membelah menjadi dua,
menjadi 2 lagi, jadi dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, begitu seterusnya. Itu namanya pembelahan biner atau pembelahan secara langsung. Biasanya pembelahan biner atau pembelahan langsung itu dialami oleh makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal. Apa contohnya? Contohnya amoeba dan paramecium, seperti itu. Terjadi pembelahan secara langsung. Sedangkan pembelahan tidak langsung itu adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan. Tahapannya apa saja? Mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan setiap tahap mempunyai ciri khasnya masing-masing. Bagaimana profase itu tahapnya? Nah, itu yang nanti kamu pelajari lebih lanjut. Contoh pembelahan tidak langsung adalah pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, kita masuk ke materi pembelahan mitosis dan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis merupakan mekanisme memperbanyak sel atau pertumbuhan. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau yang sering disebut dengan sel somatis, sel somatis sama, ya. Dan berlangsung mulai dari terbentuknya zigot. Nah, zigot itu bakal individu baru, pertemuan antara sel jantan dan sel betina, atau sel sperma dengan sel telur, namanya zigot, yang bersifat diploid. Diploid itu ganda. Sel-sel otot dan sel-sel saraf tidak lagi membelah pada batas-batas tertentu seperti yang Ibu katakan tadi. Jadi ada batasan-batasan di mana sel itu tidak akan membelah lagi. Nah, pembelahan mitosis melalui 4 tahap. Kalau kamu mau ngapalkan tahapnya itu disingkat menjadi PAKMAT. P-nya profase, M-nya metafase, A-nya anafase, dan T-nya telofase. PAKMAT. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Bagaimana tahapan profase, bagaimana metafase, dan sebagainya, itu nanti akan kamu pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang pembelahan meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak. Tadi kalau mitosis 1 tahap, 1 kali pembelahan. Sedangkan kalau meiosis 2 tahap menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh sifat dari kromosom sel induk. Di mana meiosis ini terjadi? Meiosis terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin. Jadi pada sel kelamin, untuk terbentuknya individu baru, dia akan mendapat separuh dari sel ayah, separuh dari sel ibu. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap yang dikenal dengan meiosis 1 dan meiosis 2. Bagaimana gambarannya meiosis 1 dan meiosis 2? Kamu perhatikan ini. Nah, tahapan meiosis 1 sama dengan mitosis. Tahapannya profase, diawali dari profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Setelah itu, kalau pada mitosis berhenti menghasilkan sel anakan, 2 sel anakan. Tetapi pada meiosis, setelah telofase akan terjadi pembelahan sel lagi untuk yang kedua kalinya dengan tahapan yang sama, mulai dari profase lagi, kemudian metafase lagi, anafase, dan telofase. Akhirnya menghasilkan sebanyak 4 sel anakan seperti ini. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sih sebenarnya proses metafase itu, bagaimana terjadinya proses profase itu seperti apa, kamu bisa baca di BSE, buku elektronik, ya.
Nah, kamu bisa mengunduhnya. Kamu cari di internet BSI IPA kelas 9 semester 1. Di sana kamu akan menemui materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di situ di awal bab 1 itu akan diceritakan bagaimana tentang proses pembelahan sel. Tugasmu setelah membaca adalah menguraikan tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis. Tadi Ibu bilang ada 4 tahap. Nah, masing-masing tahap itu kamu gambar. Digambar, kemudian sebutkan ciri-ciri khususnya, ciri utamanya. Apa yang terjadi pada fase profase? Di mana letak kromosomnya? Apa yang terjadi pada metafase dan sebagainya. Nah, setiap tahapan dilengkapi dengan gambar. Kemudian yang berikutnya adalah membuat tabel tentang perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Tentang apa saja yang dibahas? Tentang tujuan pembelahannya. Kalau mitosis tujuannya apa, meiosis tujuannya apa. Kemudian tentang tempat terjadinya di mana. Kemudian tahapan-tahapannya dan jumlah sel anakan yang dihasilkan. Ya. Tugas awal kalian untuk pengantar menuju ke sistem reproduksi pada manusia. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, kirimkan melalui Edmodo yang linknya akan Ibu bagikan melalui ketua kelas. Nah, Ibu kira cukup pengantar pertemuan awal kita kali ini. Semoga kamu dapat melaksanakan tugas tepat waktu. Ibu memberi waktu 1 minggu. Jadi hari Kamis depan dikumpulkan dan kita bahas. Oke anak-anak, selamat belajar. Semoga selalu sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.